Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di channel Mukhlis Jasmin pada konten pendidikan dengan saya Abdul Mukhlis SPD. Pada kali ini kita akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang interaksi sosial. Ya, bahwasanya setiap manusia saling berhubungan dengan orang lain, dan artinya setiap manusia saling bergantung kepada siapapun. Dalam kehidupannya, prakteknya bahwasanya kita selalu ada interaksi dengan keluarga, adik, kakak, teman, dan bahkan tetangga dan juga teman-teman kita. Banyak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian interaksi sosial dapat juga dilakukan dengan cara baik dan juga ada yang dilakukan dengan tidak baik. Karena ketika kita melakukan interaksi yang dilakukan dengan positif, tentunya tidak ada konflik, tidak ada pertikaian dan sebagainya. Namun apabila kegiatan interaksi sosial dengan cara yang tidak baik atau negatif, tentunya dilakukan dengan cara ada kalanya itu menjadi suatu pertikaian, kemudian ada perpecahan, dan juga tentunya ada suatu permasalahan konflik yang terjadi. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, anak-anak sekalian, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik di mana manusia saling berhubungan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan syarat daripada interaksi sosial yaitu adanya komunikasi dan adanya kontak. Nah, itulah yang menyebabkan syarat daripada interaksi sosial, karena harus dilakukan lebih daripada satu orang. Interaksi sosial dapat dilakukan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Kita sering melakukan hal ini baik dengan keluarga ataupun teman kita. Dikala kita melakukan hal yang baik seperti halnya bekerja sama, seperti bermain sepak bola secara kelompok, nah itu menjadikan suatu perilaku yang positif. Tapi ada kalanya kegiatan yang dilakukan interaksi secara berkelompok, kemudian baik individu, kemudian terjadinya pertikaian, kemudian adanya perpecahan, seperti halnya tawuran, kemudian ada suatu perpecahan. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi negatif atau disebut dengan disosiatif. Nah, masih banyak yang kita pelajari tentang interaksi sosial, dan tentunya kita harus pelajari terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial baik bersifat asosiatif maupun disosiatif. Dalam kegiatan interaksi sosial, banyak kita lakukan di sekolah maupun di rumah, bahkan di lingkungan keluarga. Nah, ini kebutuhan manusia selalu saling bergantung kepada orang lain. Ya, artinya makhluk sosial ini selalu berhubungan dengan orang lain, dan tentunya sebaliknya pun seperti kita butuh orang lain juga sama butuh kepada kita. Nah, itulah yang disebut dengan makhluk sosial. Syarat-syarat daripada interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih daripada satu orang. Artinya ada kontak komunikasi antara individu dengan individu. Berbeda dengan berbicara sendiri, itu tidak dilakukan dengan interaksi sosial karena tidak ada timbal baliknya. Kemudian adanya komunikasi, artinya ada satu hubungan. Ya, bahwasanya berdasarkan pelaku daripada interaksi sosial dibagi menjadi tiga.
Yang pertama, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian berdasarkan caranya, bahwasanya sudah saya jelaskan, interaksi ini dapat dilakukan secara langsung maupun juga tidak langsung. Ya, artinya apabila secara langsung kita saling berhubungan, saling bertatap muka, saling bersentuhan, kemudian juga dapat dilakukan secara bersamaan. Apabila tidak secara langsung, maka hubungannya jarak jauh atau jarak yang dilakukan dengan cara komunikasi. Berikutnya yaitu proses interaksi sosial yang didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, imitasi. Apa itu imitasi? Ya, imitasi yaitu proses seseorang mencontoh pada orang lain baik secara individu maupun kelompok. Contohnya seperti anak putri membantu ibunya di rumah yaitu dengan cara memasak. Yang kedua yaitu sugesti, di mana sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Seperti halnya seorang dokter memberikan resep kepada pasien, kemudian pasien melakukan apa yang disampaikan oleh dokter. Berikutnya yang ketiga yaitu identifikasi, di mana identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seorang untuk menjadi sama seperti orang lain, atau katakanlah idola, seperti halnya pemain sepak bola, menginginkan mirip atau persis seperti apa yang dia idolakan. Yang keempat yaitu simpati, di mana merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah kepada orang lain yang dirasakan dalam keadaan yang diderita. Artinya, kita membantu dan menolong orang lain dalam penderitaan yang dirasakan, agar dengan menolong tersebut tentunya dapat meringankan beban daripada orang tersebut. Jadi dengan demikian, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya sering melakukan interaksi sosial baik kepada keluarga, teman, kerabat, dan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja bentuk-bentuk daripada interaksi sosial. Ya, yang pertama yaitu proses yang dilakukan dengan cara positif atau disebut dengan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial berupa asosiatif atau perilaku positif ini adalah suatu kejadian atau kegiatan yang dilakukan dengan cara mengarah kepada kesatuan pandangan. Artinya saling berhubungan dengan cara yang baik, tidak ada pertikaian, tidak ada permasalahan dan lainnya. Proses asosiatif ini terdiri daripada 3, dan ini sering kita lakukan. Mungkin kita dapat melakukannya dengan orang lain, seperti halnya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama dilakukan baik oleh kelompok atau lebih daripada 3 orang dengan mempunyai tujuan yaitu kebersamaan dengan mencapai tujuan satu pandangan yang sama, seperti halnya tim sepak bola. Yang kedua yaitu akomodasi, di mana suatu kegiatan yang dilakukan meredakan pertentangan daripada pertikaian orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu asimilasi, di mana cara-cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi suatu perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contoh daripada asimilasi ini seperti halnya sikap toleransi yang memiliki perbedaan kepada orang lain, kemudian kita dapat menghargai karena setiap kebudayaan berbeda-beda. Kemudian juga ada percampuran yang namanya perkawinan. Nah, itulah tadi contoh daripada suatu proses asosiatif, dan berikutnya yaitu proses interaksi secara disosiatif, di mana disosiatif ini adalah suatu kegiatan interaksi sosial yang dilakukan baik individu ataupun kelompok dengan cara
yang dilakukan dengan negatif. Contohnya seperti adanya konflik, kemudian adanya pertikaian, dan adanya suatu kerenggangan di antara kelompok. Yang pertama yaitu kompetisi, artinya suatu persaingan, baik secara individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mencari keuntungan dalam bidang-bidang tertentu. Seperti halnya pertandingan sepak bola, kemudian terjadinya suatu pertikaian, kemudian perkelahian, bahkan menjadi suatu tindakan yang tidak sportif. Nah, itulah yang dijadikan bahwasanya kompetisi yang tidak baik. Yang kedua yaitu kontravensi, di mana sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, kontravensi ini terjadi akibat perbedaan pendapat yang akhirnya menjadikan suatu pertentangan. Kemudian kontravensi juga dapat ditimbulkan oleh gejala-gejala perasaan atau suatu yang tidak disukai, bahkan disembunyikan kepada kepribadi seorang. Berikutnya yaitu pertentangan atau disebut dengan konflik, di mana konflik ini dapat dilakukan baik secara individu ataupun dengan kelompok. Nah, konflik ini memenuhi kebutuhan kepada si kelompok dengan tujuan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman, bahkan terjadinya suatu kekerasan. Ini sering terjadi seperti halnya konflik antar sekolah yang akhirnya menyebabkan suatu tawuran, bahkan ada juga kepada ormas, bahkan kepada suatu kebudayaan yang berbeda-beda. Pertentangan atau konflik disebabkan diantaranya yaitu diakibatkan adanya perbedaan antar individu dengan individu, kemudian perbedaan daripada kebudayaan, perbedaan suatu kepentingan, dan juga perubahan daripada sosial. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Nah, itulah daripada ciri-ciri interaksi yang kita dapat lakukan, bahkan kita sering melihat daripada suatu kegiatan interaksi sosial, baik di media ataupun secara langsung. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.